Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kami sapa dulu rekan-rekan yang paling jauh dari Politeknik Pratama Purwokerto. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Mbak Jalani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu melalui perkuliahan daring, perkuliahan tatap maya untuk mata kuliah ekonomi internasional. Kami sapa juga rekan-rekan dari Universitas Telkom Semarang. Apa kabarnya pagi hari ini? Pun juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan dari jurusan manajemen STS Telkom Kartasura. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Bagaimana rekan-rekan yang beragama Islam kegiatan Idul Adha kemarin? Penyembelihan hewan kurban, hari-harinya libur, bisa bertemu dengan rekan teman, dengan keluarga dan segala macam. Semoga keadaan menjadi semangat spirit kita untuk ke depan menjadi lebih baik, lebih kreatif dalam masa yang akan datang. Baik rekan-rekanku, pada pagi hari ini kita perkuliahan untuk ekonomi internasional. Kita mengambil materi pokok bahasan tentang sustainable economics, ekonomi yang berkelanjutan. Sesuai arahan perintah dari pimpinan, untuk mata kuliah ekonomi internasional diminta untuk dimasukkan satu materi pokok bahasan tentang sustainable economic atau ekonomi berkelanjutan. Mengapa sustainable economic perlu dimasukkan dalam mata kuliah ekonomi internasional? Kalau kemarin kita bicara tentang green economic, ekonomi hijau, di mana ekonomi hijau bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keterlestarian sumber daya alam. Sustainable economic hampir sama, tapi penekanannya yang berbeda. Nanti akan kita bicarakan lebih dalam, komprehensif, lebih menyeluruh. Sebelum kami memulai materi, seperti biasa kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi pokok bahasan tentang sustainable economic. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami arti sustainable economic. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa sustainable economics penting. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Inilah sebetulnya yang menjadi dasar, yang menjadi referensi dalam kita mempelajari sustainable economic, keberlanjutan kegiatan ekonomi. Baik rekan-rekanku, kita mulai pada pokok bahasan tentang sustainable economic. Dimulai dengan kita melakukan introduksi pendahuluan. Mengapa sustainable economic itu penting?
ekonomi yang berkelanjutan itu menjadi concern seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara maju, tidak hanya negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, maupun negara-negara yang sedang berkembang. Menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi adalah concern bersama, kebutuhan bersama. Nah, kalau saudara melihat saat ini kerjasama ekonomi global, kerjasama ekonomi internasional, tidak hanya melulu dipertimbangkan dengan pertimbangan ekonomi semata. Anda bisa lihat para pemimpin-pemimpin dunia jika melakukan kunjungan ke negara yang lain, misalnya kerjasama ekonomi yang dibangun itu mempertimbangkan berbagai hal. Salah satu concernnya adalah tentang penyelamatan alam lingkungan. Beberapa waktu yang lalu Indonesia kedatangan kaisar dari Jepang, terima langsung oleh Jokowi, Presiden, melakukan kunjungan muhibah ke Jogja, ke daerah-daerah yang lain. Ada kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Dari tujuan kunjungan Kaisar Jepang itu bisa saudara melihat bahwa pertimbangan kerjasama ekonomi tidak hanya melulu perhitungan-perhitungan ekonomi, persahabatan, nilai-nilai yang lain, termasuk juga tidak kalah pentingnya adalah penyelamatan lingkungan. Tidak kalah pentingnya adalah menerapkan sisi-sisi tentang hak asasi manusia. Kalah pentingnya adalah menerapkan tentang pemanasan global dan segala macam. Nah, kerjasama perdagangan internasional banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat global, apalagi dengan era globalisasi saat ini. Para pemimpin-pemimpin dunia sudah berpikir bagaimana kelestarian alam, bagaimana juga tentang pencemaran yang sudah mengkhawatirkan. Ekonomi berkelanjutan berkonsentrasi pada konteks-konteks seperti ini. Apalagi kalau misalnya dengan jumlah penduduk yang sangat besar di dunia, dengan demikian apa? Konsekuensi adalah limbah-limbah juga. Konsekuensinya adalah eksplorasi sumber daya alam juga menjadi. Nah, kelestarian ekosistem, kemudian kelestarian alam sumber daya alam ini menjadi concern dalam kehidupan manusia yang akan datang. Sustainable economic, bagaimana kita membuat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau saudara melihat iklan-iklan di sini sekarang ada yang namanya recycle ekonomi, ekonomi yang recycle, bisa didaur ulang. Kelestarian sumber daya alam, kelestarian lingkungan, habitat lingkungan harus dijaga sedemikian. Tujuannya apa? Alam untuk asli yang akan datang. Alam untuk kehidupan yang akan datang. Ekonomi masa depan adalah ekonomi yang mempertimbangkan keberlangsungan atau kelanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sustainable economy, ekonomi berkelanjutan, ini adalah ekonomi masa depan. Masa depan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya negara maju, ya negara berkembang, ya negara dengan superpower, semua punya komitmen dalam menjaga alam semesta untuk masa yang akan datang. Dengan kemajuan teknologi informasi, dengan era globalisasi, ini menjadi tantangan kita bersama dalam rangka untuk menekankan, dalam rangka untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Itu sebagai introduction, pendahuluan dalam rangka kita mempelajari materi pokok bahasan tentang sustainable economics atau ekonomi yang berkelanjutan. Nah, mengapa perlu ekonomi yang berkelanjutan? Mengapa perlu sustainable economy? Mengapa? Kalau kita berbicara tentang sustainable economy, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sumber daya ekonomi. Mengapa sustainable economy? Agar kita nanti punya jawaban yang jelas, jawaban yang sama tentang mengapa kita perlu sustainable economy. Kita mencoba membahas dulu terkait dengan macam-macam sumber daya atau resources. Karena hakikatnya dalam kita mempelajari sustainable economy, dilatar belakangi dengan keterbatasan sumber daya alam yang sudah terbatas. Pak Jalni ingin mengajak rekan-rekan maaf, untuk memahami bermacam-macam sumber daya atau resources. Di mana ada 4 macam sumber daya yang masing-masing sumber daya itu bisa dieksploitasi sedemikian rupa dalam rangka apa? Pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam rangka kegiatan ekonomi manusia. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat sumber daya diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam air misalnya. Airnya di hutan, airnya di gunung akan mengalir dengan baik apabila habitatnya dijaga dengan baik. Tanaman-tanamannya terjaga, hutannya terjaga, terlindung, sehingga sumber daya alam berupa air akan terjaga dengan lestari. Ada cycle-nya, ada ekosistem di sana. Tetapi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya batu bara, minyak, nikel, dan segala macam. Ini segitu diambil, habis ya habis. Minyak, meskipun di Arab Saudi ya, di Timur Tengah sana sumber daya minyaknya sangat melimpah, tapi kalau diambil terus-menerus tanpa ada kendali juga akan habis. Nah, sumber daya alam ini ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Inilah yang akan menjadi tonggak dalam kita melakukan gerakan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Melalui apa? Oh, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita mencoba menjaga ekosistemnya, sirkulasinya, jaga dengan baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan penebangan hutan misalnya, ya kita juga harus punya komitmen untuk menanam kembali vegetasinya atau yang lain. Tetapi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya mineral, sumber daya bahan bakar mineral, BBM, ya kita harus dalam satu, menjaga eksplorasi yang pajak terkendali. Kalau tidak, kita membuat energi alternatif, energi terbarukan. Sekarang ketika saudara bisa melihat gerakan yang ada di Indonesia, salah satunya bagaimana untuk energi kendaraan bermotor tidak semuanya menggunakan bahan bakar minyak, tapi sudah ada dengan alternatif energi listrik. Listrik juga bisa dibuat sedemikian rupa sumber daya tidak sumber daya batu bara. Untuk menghasilkan listrik yang besar tidak harus dengan membakar atau menggunakan bahan bakar yang dari alam dengan sinar matahari.
energi listrik dengan sinar matahari, di mana Indonesia punya sumber sinar matahari yang melimpah, ciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ataupun untuk menghasilkan energi listrik. Itu untuk sumber daya alam. Sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Manusia akan selalu berkembang keahliannya, manusia akan selalu berkembang keterampilannya, kemampuan teknologinya, dan segala macam. Tetapi yang harus diingat bahwa dedikasi moralitas daripada manusia. Apakah dengan kemajuan teknologi yang tinggi masih bisa mempertahankan dedikasi, kejujuran, dan segala macam nilai-nilai yang ada di manusia? Karena apa? Ekonomi berkelanjutan, sustainable economic, tanpa ada artinya tanpa manusia yang bertanggung jawab, sehingga membabi buta mengeksploitasi sumber daya alam atau mungkin menggunakan teknologi ciptaannya untuk hal-hal sesuai dengan kehendaknya saja. Sumber daya manusia ini penting. Kalau sumber daya alam yang tersedia habis, tapi sumber daya manusia masih mampu berkreasi, masih bisa dicari alternatif yang lain. Tetapi kalau sumber daya manusianya mentalitasnya sudah kacau, mentalitas perang wae misalnya, ini yang menjadi permasalahan. Dua sumber daya awal di awal, sumber daya alam dan sumber daya manusia ini akan menentukan sumber daya yang lain. Inilah yang akan menentukan. Manusia terampil oke, mantul pintar silahkan, tapi yang punya moralitas yang tinggi, yang punya dedikasi yang tinggi dalam rangka apa? Untuk generasi yang akan datang. Sumber daya yang ketiga adalah sumber daya alat atau teknologi. Jelas alat majunya seperti apa, alat canggihnya seperti apa, teknologinya seperti apa, sekedar buat tahu. Tetapi tanpa dikelola oleh sumber daya manusia yang punya nilai-nilai sosial, nilai-nilai integritas yang tinggi, tidak ada artinya. Nuklir itu bagus untuk energi, tapi karena yang mengelola ini nggak cetok, akhirnya dipakai untuk perang. Nuklir itu untuk energi bagus, tapi karena yang pakai untuk kekuatan perang, untuk penguatan armada perang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya modal atau capital. Nah, sumber daya modal ini ada dua macam, yaitu sumber daya modal berwujud material dan sumber daya modal berwujud sosial. Material capital dan social capital. Sumber daya modal ini akan menjadi baik, bermanfaat, optimal apabila sumber daya manusianya bertanggung jawab. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang social capital atau modal sosial. Kita di Indonesia punya nilai-nilai luhur nenek moyang kita, nilai gotong royong, nilai saling percaya diri, nilai saling toleransi, nilai kejujuran. Ini salah satu bentuk sumber daya modal, yaitu modal sosial. Kalau dalam mengeksploitasi sumber daya alam, kalau dalam menggunakan sumber daya alam yang ada, kita punya nurani, kita punya kejujuran, kita punya toleransi, kita punya rasa gotong royong. Oh, generasi yang akan datang masih butuh kehidupan. Insya Allah kan terjadi. Dari sumber daya atau resources yang saya sampaikan ini, 1, 2, 3, 4 ini akan menjadi tunggal. Dalam rangka apa? Kita membicarakan tentang sustainable economy atau ekonomi yang berkelanjutan. Sebelum kami lanjutkan, bisa ditanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo.
kalau kita bertanya mengapa harus ada sustainable economy? Apa itu sustainable economy? Kita perlu memahami bersama dulu tentang apa yang melatar belakang. Itu terjadinya sumber daya macam-macam sumber yang ada ini. Yang sumber daya itu bisa diperbarui, yang sumber daya itu bisa di-recycle, yang sumber daya itu bisa ditingkatkan, seperti sumber daya manusia. Di pelatihan, diberi training, menjadi lebih terampil, jadi lebih pinter. Sumber daya manusia diberi dengan penekanan di sumber daya sosial, social capital. Oh, manusia menjadi punya akhlak yang baik. Oh, manusia sumber daya manusia punya kriteria dedikasi yang mumpuni, punya kejujuran yang tinggi. Kalau sumber daya manusianya punya keterampilan yang tinggi, nilai-nilai tentang kemanusiaan yang baik, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam juga akan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau tidak punya tanggung jawab yang tinggi, tidak punya moralitas yang tinggi, ya sak penake dhewe. Kalau sumber daya alam yang ada. Monggo kami beri waktu kalau ada yang ditanyakan, silakan. Sudah, kalau tidak bisa dilanjut ya. Oke. Apa itu sustainable economy? Ekonomi berkelanjutan. Ada banyak ahli-ahli mendefinisikan tentang sustainable economy. Ekonomi yang berkelanjutan. Utamanya adalah bahwa kegiatan eksplorasi sumber daya, kan tadi kita bicarakan sumber daya itu, apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya capital atau modal, itu semuanya diorientasikan untuk keberlangsungan masa yang akan datang. Next generation ini adalah tujuan utama. Kalau yang membedakan dengan green economy kegiatan ekonomi yang berorientasi pada alam sekitar, kepada keserasian habitat, pada keserasian ekosistem. Itu green economy. Tapi kalau sustainable lebih kepada next generation. Meskipun pada kegiatannya hampir sama, bagaimana alam sekitar, bagaimana lingkungan. Di depan kami sampaikan bahwa bagaimana green economic itu dalam mengelola sumber daya alam atau resources. Sumber daya, mohon maaf. Apakah sumber daya alam, apakah sumber daya manusia, apakah sumber daya alat atau teknologi, maupun sumber daya capital. Green economic lebih menekankan pada sumber daya alam. Alam lestari, kita terjaga. Tetapi kalau sustainable economic lebih pada next generation. Dengan demikian bahwa sustainable economic adalah kegiatan atau gerakan pemenuhan kebutuhan mempertimbangkan kelangsungan hidup ekosistem yang akan datang. Kalau kita melihat, kita tidak tahu ya dunia sampai berapa ratus tahun lagi. Kalau lihat pencemaran sudah di mana-mana. Bahkan mungkin di Indonesia hewan-hewan di hutan Sumatera, hutan Kalimantan sudah pada yang punah. Mungkin kita tidak bisa cerita lagi untuk anak cucu nanti hewan ini dari Indonesia. Lalu sudah tidak ada binatangnya. Inilah kegiatan sustainable economy.
bagaimana sustainable ekonomi menjadi gerakan, menjadi kegiatan ekonomi yang saling berkaitan. Tujuannya itu next generation. Manusia butuh alam, jelas. Alam juga perlu tangan manusia dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka untuk melestarikan. Kalau hubungan alam dan manusia ini jadi seimbang, jadi harmonis, dengan demikian alam masih terjaga untuk generasi yang akan datang. Kalau kegiatan ekonomi untuk mengeksploitasi sumber daya mineral, ya harus dalam kendali. Kalau kegiatan ekonomi yang harus mempunyai akses tentang limbah, ya bagaimana kita mengelola limbah untuk bisa diurai. Jangan limbah-limbah yang mematikan atau limbah yang beracun, limbah berbahaya. Ekonomi berkelanjutan ini bagaimana? Keserasian alam, keharmonisan. Artinya apa? Bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk berkelanjutan, selalu kita pertimbangkan plus minus risiko dan keuntungan. Oh, kalau kita melakukan kegiatan begini, kira-kira alam bagaimana? Prioritasnya satu, next generation. Oh, kalau kita melakukan kegiatan ini, kira-kira akses lingkungan bagaimana? Kira-kira kehidupan yang akan datang bagaimana? Itulah kegiatan sustainable economy. Akhirnya bahwa kegiatan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi concern dan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia. Banyak lembaga-lembaga dunia, PBB, ada yang lain dalam macam, bagaimana kegiatan sustainable economy ini menjadi concern dan komitmen bersama sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing negara, tapi menjadi gerakan bersama. Jangan kemudian negara yang maju sok polisi dunia, mereka menggerakkan lingkungan, tapi paling utama dalam pencemaran lingkungan. Nah, ini nggak fair. Ayo menjadi gerakan bersama. Sustainable economy. Kalau ini menjadi gerakan bersama dalam rangka ekonomi global, dalam rangka kegiatan ekonomi internasional, kegiatan sustainable economy dalam rangka untuk mengamankan alam sekitar, dalam rangka untuk memikirkan kehidupan masa yang akan datang, anak-anak cucu kita, generasi nextnya kan tercapai. Itu ya, paham ya? Ada yang tanyakan dulu mungkin, silahkan, monggo. Waduh. Ada. Kalau tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau sudah mengetahui apa to ekonomi berkelanjutan, apa to sustainable economy, sekarang mengapa to tidak kayak sustainable economy? Mengapa harus ada ekonomi berkelanjutan? Yang pertama, ekonomi berkelanjutan harus dilakukan ataupun gerakan apapun bentuk namanya, karena sumber daya yang terbatas. Alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala tetap. Nanti tanah, lautan tetap tidak berkembang. Tetapi manusianya berkembang terus. Kita bicaranya dunia internasional. Kalau manusianya bertambah terus, alamnya terbatas, sumber daya alam yang terbatas, kalau tidak dipikirkan keberlangsungan generasi yang akan datang, bagaimana? Inilah harus ada sustainable economy atau ekonomi
berkelanjutan. Yang terujung adalah untuk generasi yang akan datang. Nah, generasi itu penting. Upaya pelestarian lingkungan alam. Tidak semena-mena kita mengeksploitasi sumber daya alam. Tidak semena-mena kita mendirikan suatu perusahaan manufaktur misalnya, ternyata menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya, menghasilkan limbah-limbah yang beracun. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah keseimbangan alam. Dimanapun kita hidup, entah itu di Eropa, entah itu di Asia, entah itu di Arab Saudi sana, semua butuh alam semesta yang ramah. Semua butuh ketentraman, butuh alam yang indah. Nah, salah satu dalam menjaga alam semesta yang seimbang tadi dan melakukan kegiatan eksploitasi yang wajar. Kalau terus penebangan hutan, ya ditanam kembali. Kalau terjadi untuk proyek tertentu, misalnya eksploitasi alam, ya dibuat alternatif. Keseimbangan alam. Kalau dalam bahasa agama Islam, agamanya Pak Jailani, nek kita cinta pada alam, alam juga cinta pada kita. Alam diberikan pada kita untuk kesejahteraan kita, kita harus juga menjaga alam. Sama juga kita menjaga manusia dengan yang lain. Kan sebagai orang beriman itu tidak bisa ataupun tidak lepas dengan salah satu bagian dari iman adalah menjaga kelestarian alam semesta. Itu rekan-rekanku untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita membicarakan tentang materi pokok bahasan sustainable economic. Kita masuk pada pembahasan pertemuan yang ke-14 ya. Alhamdulillah nanti kita tinggal satu pertemuan untuk ekonomi internasional dan insya Allah setelah itu kita lakukan ujian akhir semester. Sebelum kami tutup, silahkan monggo rekan-rekan kalau ada yang mau melakukan pertanyaan, tanggapan atau bagaimana monggo silahkan memberi waktu. Ya. Ada nggih? Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa green economy, sustainable economy, ekonomi berkelanjutan, berkaitan dengan bagaimana kita menjaga sumber daya ekonomi. Ya bisa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi maupun sumber daya modal. Kalau orientasi masa depan, masa yang akan datang, generasi yang akan datang, bagaimana mengelola sumber daya ini akan terakah, akan terukur. Apalagi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mestinya dalam pengelolaannya harus yang wajar. Kalaupun terpaksa tidak ada alternatif, bagaimana membuat alternatif sumber daya dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui tadi. Misalnya sumber daya minyak yang terbarukan misalnya. Sumber daya energi minyak untuk transportasi kendaraan, buat alternatif dengan sumber daya energi listrik dan segala macam. Penekanan dalam sustainable economy adalah bagaimana kegiatan ekonomi yang menekankan atau mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam, sumber daya yang lain dalam rangka untuk kehidupan generasi yang akan datang, next generation itu yang akan kita butuhkan. Kegiatannya bermacam-macam. Salah satu kegiatannya ada juga terkait dengan green economy. Ekonomi hijau. Demikian rekan-rekan untuk pertemuan pada pagi hari ini.
seperti biasa, untuk evaluasi dan bahan diskusi kami berikan 4 soal. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang sumber daya atau resources? Ini yang melatar belakangi kita bicara tentang sustainable economy. Yang kedua, mengapa sumber daya perlu dijaga dan dilestarikan? Dan yang ketiga adalah apa yang saudara ketahui tentang sustainable economy? Yang keempat, mengapa sustainable economy penting bagi ekonomi global? Ini ada 4 bahan evaluasi untuk berdiskusi. Bisa saudara kerjakan sendiri, berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain. Tidak harus dikumpulkan. Apabila dalam berdiskusi ada kendala, ada hambatan, bisa ditanyakan pada Pak Jeremy. Demikian rekan-rekanku pertemuan untuk pada kali hari ini. Pertemuan yang ke-14 untuk mata kuliah ekonomi internasional, kita mengambil materi pokok bahasan tentang sustainable economy. Ini yang berlanjutan. Sebelum kami akhiri, kami beri waktu lagi kalau seandainya ada rekan-rekan yang mau bertanya, yang membuat sanggahan ataupun masukan, silakan saya beri waktu. Monggo. Kalau tidak ada, kami akhiri mengucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekanku semuanya. Tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyampaian masalah materi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak khilaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.